Oh, Ini diputer dikit nih, tadi Yin band 3 kan? Iya, tadi Granger pertama. Granger mana nih? pertama, Granger. yang kedua Granger nih, ketiga gue rasa Haya sih. Atau Terus- first picknya Haya. Atau Granger Uranus nanti gitu kan. Sama aja, itu cuma diputer doang itu. Sama aja tiganya. Tapi kalau memang benar sama, Iya. gue rasa first picknya coba ganti. Hai bukan. Elis gua. Iya. Daripada Haya. Oke, Uranus masuk. Satu lagi, Atau Grangernya dilepas jangan-jangan. Granger. Udah menang ya? Apa di Grangernya di... BTR ambil. Bigetron Oh. justru. Kalau masih di Alis sih gua tetap F. Oh ya udah Alis kasih, ya? kasih Granger first picknya Alis. Balikin dong. Tapi gue rasa masih sama sih ini. Iya. Sama. Pilihan mereka Granger atau salah satu dari yang nyusahin tadi, Haya doang paling bisa. Saya bisa ya. Ya Albert pakai Isansin. Kemarin yang bikin Onyx kena match point Isansinnya juga tuh. Iya. Kayak bisa mau di ban? Atau ban Jusin? Aku sih Haya. Ban Jusinnya. Haya. Haya. Hayanya yang PR tadi kagak mati 2 kali oh. Tapi harus hati-hati juga Bigetron. Karena kalau mereka tetap cusin first pick-nya, Grangernya? Jisun Shin. Iya, tapi pressure ke belakangnya seenggaknya nggak separah Iya. game sebelumnya kan. Tapi ini nggak terlalu beresiko nih melepas Granger. Menurut gue coba sesuatu sih. Mau nggak mau ya? Iya daripada dia nggak tahu nih bahkan nggak pernah lawan sama sekali. Mereka cuma jadi ketakutan mereka doang. Overthinking ya. Oke. Sedangkan kalau untuk EVOS berarti ini belum malah disamakan dengan game sebelumnya. Atau ini waktunya untuk berubah juga dari EVOS. Granger masih bersih. Ya udah, oh dia mau taruh Kimi sama Granger jadi pertukaran. Granger gimmick. Kimi sih. Cusin. Granger gua. Ini beda-beda Granger, poin. Granger. First pick-nya ya. Ya. Granger, resikonya lumayan gede sih tadi. Oh enggak. Wah, Itu Jusin. Wow, Cusin. wow. Cusin first. Oke, dia mau coba dengan konsep yang sama. Mungkin mereka ngerasa patahnya karena Haya tadi loh. Oke. Sekarang Hayanya ditutup. Tapi dengan gini apakah ada kemungkinan memang Bigetron by Fatality akan mencoba bermain Baxia juga kalau Isansinnya pindah? Alis, ISS. Alis. Harus Granger gak sih? Granger. Wah, Erlan kembali dengan Grangernya. Dua irang kemenangan. Bisa Iya, dibilang untuk dari Evos. Granger. Ini tiba-tiba kalau di tiganya Gatot Kaca gimana? Albertnya turun ke bawah, si Sana biarin. Albertnya bakal main Fredrin. Gak apa-apa si Sana Iya aja pasti. dapatnya apa ya udah terima nasib gitu. Tapi Gatot Kaca diambil. Iya, nggak ada Oh beda. cow ya, Eman ya. Ya, tapi kemungkinan FCC lah. Bisa jadi. Gimana Clover sejauh ini? Karena lawannya Granger. Oke. Makanya dia cow. Tapi Dan kalau ini di sini gimana? kayak Lin bilang ini Gatot agak meremotkan sih. Tapi landing cow Granger gimana? Tetap enak Granger sih. Ya. Menang Di clear doang, perannya. Kalau Beautify, kalau dia flicker, dia berani flicker agak bahaya. Oke, tentuan nih ya, Gatot Kaca kah atau justru akan Lance. memprioritaskan ya langsung akhirnya asosiasinya batal sih ayo bisa Kalau ya, Kale ya. Pick off. karena ada Granger. Iya. Mereka Mereka bakal main pick pick off. satu. Dan ini berarti dari Albert akan fleksibel. Sisaan loh. Ya, Udah udah terima ambil aja yang nasib. terakhir. Dapatnya apa? Tank jungler. Ikan. Drop. Dia lebih benar-benar Albert pakai Fred. Kalau kayak gitu, kan ada Erlan sama Alis. Ya, pasti yang terakhir kalau buat Albert. Kayak ini konsep yang kemarin dibawa dengan Fredrin dulu, bahkan mereka main di play in. Iya ya, Mereka kemarin ngebawain Fredrin. ini tapi last game-nya mereka kemarin sama Onyx juga lumayan mirip tau. Albertnya turun ke bawah. Iya, iya. Ini berarti untuk dua opsi kemungkinan besar akan difokuskan ke arah Albert yang akhirnya membuka opsi mid laner berarti buat EVOS. Dia agak bebas. Tahu dia. Fredrinnya Iya, Tahu dia. Fredrin lancir gak sih? Iya. Iya pasti pasti. Biar aman kan? Ini opsi terakhir berarti kalau misalnya memang Lens juga di ban. Akai kan. Guin. River. Kalau mau Kalia Guin, Alis Guin. Oh iya, kali. damage Joy bisa. Iya. Kalau damage ya. Oh iya, masih ada Joy. Tapi ya emang enaknya jungle tank. Alright. Nih, satu pilihan terakhir yang harus ditutup oleh EVOS. Gatot, Delos, Terus screening ya. Gak ada. Gatot. Biar nggak ada cancellation juga. Itu Lance. Mas Lance, berani kah? Tapi waktu Albert pakai Lens juga win rate kecil kan?
Kayak dari berapa belas itu cuma menang 4, kalau nggak salah 4 sampai 5. Kali ini menang. Kali ini menang. Oke. Boleh. Kalia Granger udah power banget. Iya. Ya, Kalia Granger. Cukup bahaya sih. Keputusannya agak susah nih. Karena Iya. Bigetron band apapun bisa dibilang salah. Dia band Lance tiba-tiba main Joy bisa jadi salah. Dia band Joy Lance-nya lepas jadi salah. Pegang ngebandnya nggak ngeband. Waduh. Iya lagi. Lances. Masih ya. Tadi respect sih menurut gua. Last pick sih kayaknya Albert. Ini hero skill dulu. Main dulu ya. Ada Jimmy kan? Tambahan damage kan? Ini masih oke. Ini open tapi mau ke badan. Iya ya makanya kayak Kimi dulu Albert nanti bisa win, bisa Akai kalau emang apa bisa vaksin ya roda dari andalan Joy damage kan Pede, Ya, pede, main pede, Joy. pede. last picknya berarti gini berarti harus utility nggak sih atau berselagi mereka pegang Valen masih oke Badang Fin juga. Padang Fin oke nih Badang Fin. berarti nggak tahu Hylos Hylos kayak cuma jadi bahan door doang kayaknya. Iya. Sestan ya Badang bucket collection Joy bisa. Lawannya Joy, pokoknya yang bisa ini Joy sama kali aja. Apa ya? dia ke Badang Badang. Badang aja ya? Tidaknya Badang atau main galak di awal pakai Khalid tapi make sure midnya ini menang Ya. cusin Khalid kalau misalkan dia nggak di jalan Ove tengah juga hit, bisa. Badang. Badang aja dia. stun Ove. Badang. Wow. Kenapa nih wow-nya? Tapi kalau di sini dengan Badang Ove, Joy-nya lumayan repot buat masuk sebenarnya. Objektif ya, kita bicara objektif. iya iya Di Turtle ini lumayan repot ya First. Tapi lawan Alis. landingnya oke susah Susah kan? tapi team fight-nya bakal beda Ini ya? tetep. Wah, ini mandiri. Ini 3 strikernya 3 weh Ini mandiri di Jepang. Iya ya. Pasti gak kalah. Belum ditanya, belum ditanya. Tapi Liv, BTR nih Gua Bigetron, gua suka cusin Oh, Wah. Bigetron. Bigetron. Oke, kita akan lihat apakah ini akan Bigetron. menjadi game selanjutnya atau ini akan menjadi akhir untuk match yang pertama bersama Papulu dan juga Aul. Yap, akankah ini menjadi akhir untuk Bigetron by Vitality? Wah, Atau mereka akan memperpanjang nafasnya terlebih dahulu? alright. Karena jangan lupakan ini adalah match point untuk EVOS. Satu kemenangan yang mereka butuhkan untuk melaju ke final lower bracket. Yap, Tapi satu nyawa tersisa untuk Bigetron by Vitality dan apa yang akan mereka lakukan di game yang ketiga. tuh. Bigetropers sudah hadir. EVOS Pop sudah hadir. Dengan bendera yang begitu besar yang mereka bawa. Akan seperti apa lagi? Jadi langsung saja game yang ketiga. Mana suaranya? Wow. Buset, Nah, gema langsung. yang di jalan hati-hati ya yang di sini ya. Ya, Ah, hati-hati. hati-hati. Oke, tapi kembali lagi kita melihat bagaimana Eman dengan Chow gold lane-nya. Targeting yang harusnya ini akan membuat dari Joy-nya tidak akan terlalu leluasa juga. Tapi jangan lupakan dari EVOS mereka punya single target lock juga nih dengan adanya Kale yang dibawakan oleh Ki itu sendiri. Yep. Dengan setelan emblem yang sudah kita hit juga nih full defense masih dengan adanya Ready, Vitality, Festival of Blood yang dibawakan sementara Erlan, Festival of Blood dan juga Trial bersama dengan Infurage. Nah ini dia Erlan dengan Granger yang dari tadi kita lihat di 2 game pertama di ban terus-terusan di first phase. Dan akhirnya ditunjukkan kembali dan Ki Waktunya untuk mereka bisa membalaskan keadaan. Moreno kali ini langsung tertekan habis-habisan. Tapi Moreno masih sempat bisa menghantarkan damage pula untuk membalas. Yap, itu dia ya. Bahkan Ki-nya tadi udah trigger juga ke arah satu buah flicker yang dimiliki. Memberikan pressure yang cukup terasa juga. Namun belum ada point kill yang tercipta atas follow up damage yang tadi coba untuk disumbangkan oleh Swallow. Sementara kalau ngelihat di arah bottom lane ya, kedua belah EXP laner, ini bakal menjadi fight yang panjang juga. Hanya beradu durability pula. Dan kita akan lihat gimana nantinya setup di area turtle yang pertama. Karena mengingat Albert dengan Joy yang sekarang sudah tidak ada immune di dalam tubuhnya, ini akan semakin mudah nantinya ditarget dari Finn ataupun Eman. Ini banyak banget sih yang bisa mengunci keberadaan dari Albert. Dan itu akan menjadi sebuah PR besar nanti untuk EVOS bisa bagaimana memaksimalkan. Tapi Eman bakal nge-cut terlebih dahulu. Iya, betul. Dicicil terus aja, Eman. Weh, bisa jadi ke-trigger dan itu dia. Baru kita sebutin ada flicker yang sudah langsung dikeluarkan. Oke, Eman masih terlalu lincah ya untuk bisa dikejar juga. Flicker untuk kabur dan kebuat akhirnya pemain dari EVOS yang tadi bergerak ke arah atas
ini tidak sempat ke area turtle. Kembali turtle yang pertama langsung diamankan sekarang Ki. Jadi korban. Oke. Akhirnya ya dari turtle pertama bisa didapetin oleh Bigetron by Vitality plus 1 point kill dan belum ada yang bisa dilakukan oleh EVOS sejauh ini untuk bisa menetralisir hal tersebut. Upaya untuk bisa mendapatkan nyawa dari Eman pun tadi masih belum berhasil. Ya. Nah itu sampai maghrib tuh berdua di bawah tuh ya, biarin aja udah itu. Biarin aja terus ya. Iya, Kofe sama Elis udah biarin. Biar apa? Biarin ya. Iya biar pure lah pokoknya. Alright. Tapi ya memang melihat bagaimana banyaknya efek top ini itu yang membuat mereka nantinya fight-nya kuat banget. Sementara dari audience prediction, 86% nambah lagi ya. Nambah lagi ya? Karena ngelihat dari game 1 game kedua kali ya kemenangan yang bisa didapetin sama EVOS. Tapi lagi-lagi Bigetron by Vitality, memang early game selalu bisa mereka dapetin. Selalu? Selalu, tapi nantinya di mid to the late game EVOS dapetin momentum. Tapi ini agak berbeda karena tadi kan ada Hayabusa ya Yap. yang dipakai juga. Oke, lah salah tendang seperti ya. Yap. Ada arah yang berlainan juga ternyata ya. Karena nggak ada resource spell juga tadi yang ke-trigger dari EVOS-nya. Nggak ada Purify yang ke-trigger juga dari Swaylo, masih cukup aman untuk spell yang dibawakan oleh EVOS kali ini. Oke, Ditabrak. sementara sekarang Joy pergi lagi, Crimson Beacon tadi sudah langsung dikeluarkan. Yap, itu tindakan yang sangat-sangat reaktif ya yang bisa Yep. dilakukan juga untuk bisa menghindari tabrakan yang dilakukan oleh Albert. Crimson Beacon dari Moreno yang ternyata ter-trigger. Dan ini dia ya, debut pick dari Swaylo. Dan wow, Erlan 12 kali pakai Granger. 12 menang, 2 kalah, berarti 14 ya. Ini ke-15 berarti. Wow. Makanya dari tadi di band terus-terusan. Kemarin juga dapat damage dan sekarang tabrakan terjadi di Shogun. Ini udah sampai maghrib tetap. Sampai maghrib. Yap. Albert masih bertahan, Albert masih bisa kabur. Sementara sekarang Randy tertinggal sendirian. Randy berpindah tempat, selamat lagi. Iya, Albert damage-nya juga masih belum cukup ya untuk bisa langsung menuju ke arah seorang Shogun. Sehingga upaya dari EVOS masih belum berhasil, begitupun backup-an yang dilakukan oleh Nile. Nile yang bergerak ke bawah, masih belum bisa membalaskan keadaan. Dan sekarang Turtle sudah mulai terbuka, udah mulai dicicil pula oleh Ki. Finn mencari informasi dan siapa yang nantinya akan ditarget oleh Eman. Karena dengan adanya The Wave the Dragon dan Flicker yang ready, targeting ini bisa banget langsung menuju ke arah seorang Albert kalau nantinya masuk ke dalam kerumunan pemain-pemain dari Bigetron by Vitality. Yap. Karena itu beberapa pemain sudah mulai serap posisi. Oke. Akan seperti apa lagi? Kombinasi serangan akan mereka lakukan karena sekarang Nile sudah menampakkan wujudnya. Alright, tapi masih belum di-commit ya, masih ditarik dulu tapi Eman masih. Oke, siapa yang langsung ditendang dan itu dia ada Randy yang menjadi korban dan namun Tendang Ruin dan Evan menjadi korban kali ini. Evan dia menghilang, mereka dipukul mundur. Tapi Moreno yang maju untuk bisa kabur dan Turtle-nya berhasil diamankan pulang oleh Erlan. Wow, dan Eman yang coba untuk bisa mengkomit ke arah Randy justru mendekatkan kepada Randy-nya itu sendiri untuk bisa mendapatkan targeting terhadap Throne of Ruin yang dimiliki. Dan lagi-lagi seketika EVOS, mereka menemukan momentum untuk mereka. Turtle-nya didapetin Erlan, dapetin 2 poin kill tambahan. Dan ngebuat dari goldnya sekarang dipegang kembali oleh EVOS dan di top lane yang gak akan dikasih ampun. Oke, Ki sangat berani, Tidal Strike siapa yang akan menjadi korbannya? Belum ada bantingan dilakukan tapi setidaknya ada satu auto tayangan dari bagian atas terjadi. Korban di dalam sebuah inisiasi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS. Yap, karena nggak ada Tsunami Slam yang dikomit juga oleh Ki. Emang Yap. bukan target yang coba untuk di-burst, hanya untuk mengusir mundur saja pemain-pemain di Bigetron sehingga Outer out of turret dikantongi di tangan Erlan. 1500, angin segar berhembus untuk EVOS. Dan ini visionnya bakal semakin luas. Ki bisa mendapatkan targeting ke arah siapa aja nantinya. Kecuali mungkin Moreno yang mungkin harus di-trigger dulu ke arah 125 yang dia miliki. Yap, sementara itu sekarang apa yang akan terjadi? Kalau kita lihat nih, ya dari layar yang memang, hey! Ada Tsunami Slam. Finn berhasil kabur dengan Flicker. Sementara Moreno tadi mencoba untuk bisa menangkap ke arah salah satu player tapi tidak bisa. Yap, Shogun, Conceal, Dan Finn. Conceal. Finn masih mencari celah. Ada Randy kayak yang akan menjadi korbannya. Randy bukan target yang baik untuk kali ini. Randy dodge of Ruin. Malah Finn yang menjadi korban, bahkan sekarang Shogun harus menjadi satu target yang ditembakin dari tadi. Dan sekarang mereka terpecah belah. Mereka terpisah tapi Albert menjadi korban di tempat yang lain. Shogun dia masih bertahan. Yap, dan Albert yang hilang terkena dengan The Wave of Dragon dari Eman. Menjadi momentum lagi untuk Bigetron by Vitality, tapi Randy yang harus diwaspadai. Throne of Ruin yang connect langsung menuju ke arah 3 orang sekaligus.
Lagi-lagi targeting yang mahal juga bisa dilakukan oleh Eman. Tadi benar-benar sabar banget nungguin Albertnya masuk. Dan akhirnya membuat dari Bigatron mampu membayar lunas kerugian yang sempat mereka alami dengan turtle ketiga yang berhasil untuk mereka amankan. Cuman nih kalau dari data nih Ul ya, Ya, Erlan udah 5.000 sendiri tau. Oke, free ya. apa yang akan terjadi? Ki, satu terakhir Ki-nya down. Sekarang coba lihat. Apa yang akan terjadi oleh Reddy? Tornado Real dikeluarkan dan Nebatnya masih menjadi korban. Ada stack yang bertambah lagi di dalam tubuh dari Erlan. Wah, Randy-nya selamat loh. Kena Wave the Dragon, dia masih bisa kabur. Dan setidaknya kali ini hanya mengusir mundur saja pemain-pemain dari EVOS untuk langsung mendapatkan outer bottom turret-nya. Top lane-nya agak sedikit kedorong. Ini yang harus diantisipasi juga oleh pemain-pemain dari Bigatron untuk saat ini. Tapi segi itemization yang bisa kita intip kayaknya Sky Piercers belum menjadi prioritas untuk Swallow ya. Karena biar aja Sky Piercers di tangan Erlan. Yap. Oh, Albert berhasil loh. Waduh, dapetin. Albert ketangkep. Albert ketangkep. Masih selamat Albert. Yap. Tapi seenggaknya purple buff berhasil untuk dikantongi juga oleh Albert. 6.000 sendiri sekarang Erlan. Iya ya, 1.200. Ini dari layar yang kita lihat dari di mana teman-teman yang mungkin di rumah tidak bisa melihat. Oh iya ya. Iya. Makanya ini yang di venue-venue aja. Yang venue-venue aja. Ada layar di depan. Iya, kelihatan ya. Kelihatan semua duitnya. Itemnya juga kelihatan semua. Makanya datang ke sini. Tapi ya Moreno dengan Sky Pierce yang dimiliki, Nael juga udah langsung menuju ke arah Blade of Despair. Masih coba untuk bisa delivery damage secara maksimal. Tinggal gimana nantinya inisiasi dari Finn dan Eman yang bisa di follow up juga. Karena kalau kita ngelihat dari Joy kan sebenarnya nggak perlu dicari ya. Dia bakal masuk Bakal juga. datang sendiri. Nah, timingnya itu loh yang bakal menjadi tricky untuk sosok dari Joy itu sendiri. Tapi Ki, Oke. wah hampir loh. Jadi kalau dibilang ritmenya ya, flow-nya, ini kurang lebih game 1, game 2 sama. Ya kayak ini pasif agresif ya. Enggak kayak EVOS tuh kehilangan dulu outer, Oh, iya, iya, outer iya. mid-nya duluan. Polanya sama ya. Polanya sama. Oke. Kehilangan duluan. Tapi tahu-tahu early-nya. ntar malah kebalikin, mereka dapat lord gitu. Yap, tapi ini bedanya mungkin gak ada follow up combo sisi besar ya. Yap. Kayak tadi Throne of Ruin pakai Avatar of Guardian. Entahlah itu yang palsu ataupun yang asli kan. Sekarang lebih ke single target lock. Ngeberi makan kepada Erlan-nya juga dengan 4 point kill yang sekarang sudah dia miliki. Gold yang masih memang dipimpin sama Bigatron kali ini membuat mereka masih punya kesempatan lebih besar untuk bisa menekan karena pemain-pemain dari EVOS. Tapi masalahnya EVOS juga sekarang sedang coba untuk langsung menguasai ke area Lord. Dan Randy-nya nih tugas besar untuk dirinya bisa nge-zoning out siapapun. Yap. Sarah. Dari Shogun sudah mulai maju sedikit guna untuk bisa memukul mundur pergerakan anak dari bos. Tapi traction pull tadi sudah terlihat. Apa yang akan terjadi? Single life tersisa. Shogunnya pun masih bertahan sejauh ini dan Randy-nya dengan paling berbeda. Ada stack yang bertambah kembali. Pertempuran terus terjadi. Fitnya down. Erlan-nya masih selamat. Sementara Swallow masih print pula di tempat. Yang lain triple kill. What? Triple kill Erlan itu dia. Hero power bukan sembarang hero power. Ternyata kali ini dilepaskan oleh Bigatron justru menjadi malapetaka yang cukup mematikan. 7 poin kill sekarang ditabung oleh Erlan. Wow, 7 poin kill dan mereka menguasai area dari Lord. Nael masih bersembunyi. Masih ada pergerakan pula dari Albert. Mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Moreno. Naelnya sudah mulai mendapatkan wujudnya. Ada satu batikan dan terjadi Lordnya hilang. Wow, Nael pun menyusul beserta dekat Moreno. wow, legendary is coming from Erlan. 8 poin kill yang dia miliki dan bahkan sekarang dia udah punya win of nature. Akan semakin aman lagi kalau nantinya dia ditabrak oleh Eman atau Nael. Kembali kan, Wow. flow-nya sama. Throne of Ruin dikeluarkan. Yap, 2500 EVOS memimpin. Lord sudah mulai muncul di bottom lane. Bigatron by Vitality. Mereka harus bisa mendefense. Kalau nggak mau kehilangan kesempatan dan 80 stack dari Lethality yang dimiliki oleh Erlan. Eksekutor handal yang dimiliki oleh EVOS. Ini memang udah target tadi yang dilakukan oleh Eman menuju ke arah Erlan. Yep. Tapi banyak banget tadi yang nge-backup. Semuanya pas pamlan. Pasukan pengamanan Erlan. Ini benar-benar ya, virus lewat cakar si macan putih udah masuk tau ini. Wah, udah kena ya. Benar-benar sudah masuk ke dalam rangkaian tubuh sang robot. Akankah antivirus yang mereka miliki masih sanggup untuk bisa menahan bagaimana cengkeraman yang akan dilakukan? Oke, tapi hanya dengan mengandalkan Lord pertama yang belum enhance karena triline push-nya juga belum maksimal dari EVOS. Mereka masih bisa bertahan untuk Bigatron by Vitality.
Inner turret top lane yang bakal coba untuk kembali ditarget oleh EVOS. Dan yang perlu diwaspadai kembali adalah Randy yang sudah siap dengan flicker. Yap, dan itu dia Sons of Ruin di tempat yang lain dan Shogun down. Sebentar Randy pun harus meregang gawat di depan pertahanan dan ada 2 player in total. Bahkan sekarang benar-benar anak Bigetron dipukul mundur. Oke, satu base turret di depan lane yang hancur. Shogun dan Eman yang menjadi korban dan itu dia flicker Throne of Ruin yang baru saja dibahas. Menjadi lagi-lagi momentum dan Ki. Oke, akankah ada satu bantingan? Kim masih menahan, masih menunggu dari cooldown yang ada. Alright, Bigetron by Vitality. Nyawa mereka di ujung jurang. Hanya bisa bertahan dengan 2 base turret yang mereka miliki. Namun EVOS mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka nggak mau ada overextend yang terjadi di dalam upaya mereka mendobrak lini defensif dari Bigetron. Lebih menunggu lagi momentum yang lebih pasti untuk nantinya tinggal Randy yang maju atau single target lock dari Ki atau bahkan nunggu Lord juga nggak masalah. Karena ini akan menjadi Lord in hand yang akan menjadi daya dobrak tambahan dari EVOS. Wah, ini Erlan kalau dikasih Granger udah bener-bener ya. 10 loh. Erlan, wah ini bener-bener King Erlan ini. King Kelran. Erlan kah? Kelran. Kelran, oke. Oke. Tapi Magic Sentry telah dinyalakan juga. Mencoba untuk mereveal keberadaan pemain-pemain dari EVOS di area bottom lane karena masih coba untuk mendorong lane bawahnya. Karena kebetulan yang hancur, ini lane yang berseberangan sama Lord. Jadi susah banget pastinya untuk Bigetron bisa memaintain. Tapi Ki tertangkap kah? Ki tertangkap. Hampir. Dan sebenarnya kita juga jarang banget ngelihat di playoff ini gameplay flanking. Tapi weh, Hehe. Luke. Luke. Hai Luke. Ya, ini Bigetron Palembang ya. Bukan Palembang. Iya. Ya, cuman sekarang dari Bigetron by Vitality mereka masih memaksakan karena mencoba Flanking. untuk bisa masuk tapi Lordnya masuk. Lordnya berhasil didapatkan oleh EVOS. Pertempuran terjadi. Erlan beri di bagian belakang. Tetap Erlan tidak tersentuh. Tapi Swallow-nya down. Pertempuran Shogun. terpisah. Bahkan tuh sekarang coba lihat di lawan Randy. Shogun harus menghilang. Yap, itu dia upaya flanking yang coba untuk dimaksimalkan oleh Finn. Tabrak dari belakang, tapi ternyata perbedaan atribut ini sangat-sangat terasa dan Erlan, untouchable Erlan. Lagi-lagi sulit untuk bisa ditarget oleh pemain-pemain dari Bigetron dan sekarang Lord in hands. Sudah mulai masuk ke area defensif dari Bigetron dan hanya menyisakan 3 pemain saja. Oke, kesempatan untuk mereka bisa mendobrak lagi pertahanan Bigetron by Vitality di area mid. Apa yang akan dilakukan oleh EVOS? Dengan hilangnya Lord. Kembali mereda. Karena minimal dari Bigetronnya bisa dapetin trade point kill ya. Sehingga dari Vosnya juga nggak bisa ngekawal ke arah Lord dengan quantity yang maksimal. Sehingga masih bisa ditahan perlahan oleh Bigetron. 1 nyawa terakhir yang tersisa dari Bigetron by Vitality. Mereka masih coba untuk kembali mencari momentum untuk mengembalikan keadaan. Dan lagi-lagi ya, kalau kita lihat Erlan ini udah full item. Udah langsung menuju ke arah Blade of Despair pula. Pedih banget ini. Eman, Finn, Shogun udah bakal babak belur banget nih. Karena gimana ya Ola? Ini kalau emang dilihat ya, nutrisi itu emang benar-benar semuanya dikasih ke Erlan loh. Iya. Bahkan Swallow yang mid laner, ini kalau kita lihat dari data angka dari goalnya ya, itu bisa setara sama kill. Dan juga Swallow-nya gak Sky Piercers, Pak. Iya. Gak. Jadi emang mereka Ngeruk gitu. emang memusatkan gitu loh damage-nya kemana. Kan biasanya Kimi juga hero-hero Sky Piercers kan. Yep. Ini enggak, tapi kayaknya item Kimi berikutnya mau ke Wind of Nature juga kan. Biar lebih aman nantinya kalau Yep. misalkan dia kena tabrak, dia tetap bisa delivering damage. Dan dari EVOS sekarang sedang coba untuk melakukan adanya freeze terhadap minion di arah topnya. Memaintain lagi gimana caranya untuk Bigetron keluar dari tempat persembunyian. Karena secara vision, ini cukup luas dari EVOS. Bigetron hanya mengandalkan vision yang bisa dikasih sama Eman atau Finn atau ngandelin ke arah Mountain Choker yang dimiliki oleh Nile itu sendiri. Oke, pindah posisi mereka. Udah mulai mencoba untuk take over area dari Ini semuanya udah diambil sih sama Albert ya. Jadwal yang dimiliki sama Nile. Semuanya udah di-invade abis-abisan. Walaupun ya secara goldnya juga gak terlalu jauh ya. 3.500 lah. Masih sangat punya posibilitas dikejar by one moment biasanya. Cuman yang berbeda adalah Bigetron mereka punya PR besar di area bottom lane-nya. Super Wave minion dari EVOS yang ngedorong, ini bakal ngedistract Bigetron kalau misalkan mereka mau coba untuk mengupayakan kontes 5v5.
Walaupun bawahnya udah mulai kedorong tipis-tipis, tapi 5 detik. Regen Bulls Waduh. gak connect, tapi Shogun tertinggal. Akankah mereka mencoba untuk bisa memfokuskan? Aperture Torch, Bruin. Bagus sekarang coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Albert. Hampir saja, tapi mereka berhasil mendapatkan tadi karena satu player dan Randy sekarang tertinggal 1 untuk 1 di tempat yang lain. Fitnya gagal dan tetap bisa diamankan oleh Erlan. 960 true damage yang disumbangkan oleh Erlan. 14 poin kill. Shogun dan Finn yang menghilang sebagai frontliner yang diandalkan oleh Bigetron by Vitality. Randy menjadi pertukaran nyawa yang sangat-sangat adil bisa dilakukan oleh EVOS. Dan kali ini Lord pun terbuka. Akankah ada kontes paksa? Oke, kontes paksa kah? Tidak bisa memaksakan keadaan. Wah! Hehe, di depan, dia lewat. Flicker! Hebat! Rocky! Eman yang hanya coba untuk mengintip saja area dari Lordnya ternyata dipanis seada-adanya. Menjadi mimpi buruk pula untuk Bigetron by Vitality. Flicker loh. Oke, menjadi keuntungan yang begitu berarti kali ini untuk EVOS. Oke, EVOS. Mereka akan menunggu Lord yang akan muncul di bottom lane. Yap. Dan Ki sudah punya lagi loh. Dengan fleeting time yang dia miliki Nul. Oke, Udah ready lagi dia dibanting lagi aja. itu dia. Tapi nggak punya flicker mungkin ya. Yap, itu aja. Tinggal nunggu aja Lordnya bareng-bareng bakal dikawal oleh EVOS. Karena 3 lane push akan coba untuk diupayakan, dimaksimalkan karena konsil sekarang sudah mulai terdengar. Oke, itu dia Ki. Tidak strike, mundur kembali. Lord akan masuk lewat bawah sebentar di area mid. Sudah berhasil mereka hancurkan. Dan mereka sudah berada dalam area defense yang dimiliki oleh Bigetron by Vitality. Siapa lagi yang akan menjadi korban yang karena pertempuran telah terjadi tepat di dalam area begitu dekat. Shogun jatuh. Menjadi sebuah keuntungan kali itu EVOS. 4 player melawan 15, ada yang 1 Lord. Yang siap menghujam bagaimana pertahanan dimiliki oleh Bigetron by Vitality. Fitnya pun lejam. Cepat hilang. Kesempatan terbuka. Dan EVOS